Jadi ini tema dadakan seperti ini gue. Tema dadakan karena udah telanjur cowok podcaster apa nggak ada nge-record berbulan-bulan. Oh iya Anjing cowok kayak berbulan-bulan anjing lo bay. sebulan cowok kita gagal ke podcast. Dari mau pemutaran terakhir cuma 14 orang. Ya karena pasar kita di Spotify. Di Spotify hanya orang-orang berkelas, orang-orang kaya. Itu harus ke noise. Noise lo harus diundang cowok karena kenapa kita bikin platform tersendiri? Iya cowok. Siapa yang ada bisa bikin aplikasi ya kan? Biar kita bayar lah, kita bayar. Kalian bayar. Kita lo sugih cowok, sugih. Kita lo diakui teman-teman kita kaya. Kita diakui. Kita diambil kaya. Sebuah prestasi. Bukan. Sebuah apa sih kalau kita bergelar atau titel atau sebutan atau gelar yang diakui oleh orang lain itu jadi real dong ya. Maksudnya doa itu termasuk doa. Enggak seperti ini. Aduh, sambil kan. Jadi gini Bray. Jadi berarti sebuah titel tanpa pengakuan dari orang lain itu kayaknya kurang deh. Tapi kita tidak mengakui tapi diberikan kepada orang lain atau dijusticekan dengan bahasanya tuh gini, kalau kita yang mendisclaimer kita hebat, ya, itu nggak masuk. Tapi kan kita yang di disclaimer hebat, di disclaimer pintar dengan orang lain. Kita bukan influencer break. Tapi kita nggak pernah mendisclaimer diri kita sewah itu, tetapi teman-teman ternyata mendisclaimer kita. Ya jadi tenang, kita kaya, siapa yang bisa bikinkan aplikasi untuk platform kita tersendiri, kita bayar loh ya. Kita booking. Open BO untuk pembuatan aplikasi. Open BO untuk aplikasi. Cok, kita lo belum opening, Bah. Opening belum. Hai. Selamat datang di podcast Talk of the Tis, bro. Kita apa nih? Kita belum ada brainstorming apa untuk record kali ini. Kita bingung juga. Mungkin aku bisa di endorse pendeng ya atau guys. Pakai plastik ke bandara, pakai pendeng plastik warna putih lagi. Aduh. Ini bisa menjadi nada ya. Katanya kaya tapi pendeng plastik. Kaya anu kan di disclaimer orang lain, Bre. Aku tidak pernah menyebutkan diriku kaya. Ya, tapi setidaknya karena disclaimer orang, kita pakai HP iPhone XR tapi pendeknya plastik. Nah, disitulah titik kesederhanaanku, Bre. Ya. Jadi di satu sisi kita bisa sombong dengan hal-hal yang memang bisa ditampakkan. Bisa sombong dengan hal sombongnya diakui orang lain. Nah, aku kalau gini, kita menyombongkan sesuatu itu yang memang bisa disombongkan, yang kelihatan mata. Kalau pendeng kan tertutup baju. Jadi ya nggak apa-apa pakai. Aku juga biasa pendeng gue kan tali sepatu, cok. Itu sampah. Sampah organik dijadikan pendeng. Tapi kamu hebat, terobosan. Ini sampah, Ble. Daripada plastik yang aku buang, menjadi pendeng. Ya, buat teman-teman, kalau ada plastik silahkan sumbang ke teman saya. Bukan begitu konsepnya, Ble. Oh, beda ya? Enggak, aku ini cuma experience saja, social experience. Eksperimen bangsat, experience. Social eksperimen. Jadi bagaimana rasanya pakai pendeng? Ya, plastik bekas. Nah, setelah itu baru ada experience-nya. Gimana experience-nya memakai pendeng dari plastik? Apakah cukup terhina? Sampah. Anjing cowok. Itu kalau di warung makan, bajumu terbuka dikit kelihatan orang, Ble. Anjing. Karena bukan low profile. Kita kalau kalah gitu, Ble ya. Kita kalau kalah, ya kita low saja dirimu low profile. Kita mendisclaimer ya diri kita low profile. Tapi kalau kita menang, Anda hati-hati. Kita babat kalian loh kalau kita yang menang. Babat. Itulah babat. Dan itu TikTok, Ble. Anjir, keresahan TikTok, Ble. Ayo kita mau bahas dan TikTok, Ble. Aku gini ya. Kenapa harus ada TikTok?
Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa TikTok. Di luar negeri TikTok is good man. Iya. Orang bikin TikTok niat parkour ya kan, habis itu dengan skill editing yang bukan yang tiba-tiba editing sambil tahu editing gamers yang Free Fire, PUBG yang tetet sambil gambarnya hidup nyala itu ada. Itu bukan ngedit bangsat, itu bukan skill, anak SD juga bisa. Sudah ngedit begitu ngaku editor ble. Editor dari Instagram itu. Ikam udah sakit hati kan ngedit YouTube mati-matian. Dikalahkan sama ngedit pakai yang kayak gambar-gambar game, musik-musik. Itulah kenapa musik copyright. Nah, begitulah musik bangsat. Musiknya enak loh ya, tapi dirubah jadi bangsat sama orang-orang begitu. Jadinya kalau musik itu haram ya yang begitu-begitu musik haram gitu. Aku sepakat kalau orang bilang musik haram itu lah yang haram. Gara-gara begitu editor break. Kalau di luar negeri TikTok lihat sendiri Blay. Aku TikTok serius nggak ada masalah. Aku nggak masalah sama TikTok ya. Itu akun berkreasi Blay. Aku juga sekarang mulai memakai TikTok ya untuk media promosi podcast kita kan. Iya. Tapi maksudku beranda-berandaku agak-agak mengganggu Blay. Ngerti kan? Anjir cok, banyak orang-orang yang mendisklaimer video lucu. Nggak ada lucu-lucunya. Oh iya, yang di keranda musik bangsa. Oh iya ini. Coba kita setel satu. Beranda. Oh keranda anjir. Keranda Blay. Oh keranda. Keranda jenazah. Anjing. Keranda di jenazah ada musik disco bangsat. Bukan Blay. Itu keranda. Tapi musik. Orang mati, orang meninggal. Iya tahu. Itu dari dulu cok, ada yang bapaknya meninggal dia bikin TikTok. It's been a long day. Lagunya deh. Maksudku apa? Ya kamu upload tuh sambil nangis. Tujuan dan motivasi hidup itu apa? Bapakmu nggak bisa bangun lagi kan main TikTok. Bisa mungkin, tapi dia kecewa. Bapak kecewa. Melahirkan Anda. Jadi buat anak-anak TikTok, orang tua Anda kecewa melahirkan Anda ya. Satu lagi, film Indosiar Blay. Aku film Indosiar nggak begitu cerita. Ini lagi ngerti nular. Cukup Blay. Kamu udah gini Blay. Ya, jadi ular. Ini teman-temannya kita lagi buka-buka TikTok untuk referensi kita melakukan keresahan. Karena kita nggak ada judul sih Blay ya. Karena kita belum ada brainstorming, jadi kita keresahan TikTok. Jadi seolah-olah. Nah, aku yang begini rambut yang dia ngikat rambut dengan berbagai jenis. Itu aku masih oke. Masih nyambung lah ya. Ya, karena dia memberikan referensi untuk para wanita-wanita di luar sana. Atau review produk, rekomendasi, atau ngasih kata-kata motivasi. Aku masih senang sih. Walaupun kadang-kadang ada kata-kata motivasinya yang bikin aku mual-mual ada juga. Iya, ada juga dan juga ada video reaction, tapi kalau nge-reaction tolong sesuaikan ekspresinya. Kalau nge-reaction itu harus punya ekspresi yang sesuai. Iya. Bleh. Iya. Liatin orang-orang nge-reaction di YouTube gimana. Wah, ada yang lucu dia ketawa, ada yang wah dia keluarkanlah ekspresi kalian kurang. Ini datar cok, cuma senyum. Reaction. Cuma senyum 3 jari yang keluar. Itu bukan reaction cok. Itu butuh. Itu kebanyakan makan yang beracun loh. Kebanyakan makan yang beracun itu yang tutut. Dia penikmat tutut. Yang beracun dimakan jadinya begitu. Kehilangan ekspresi. Coba putar lagi TikToknya, nyaringin deh biar ke-record suaranya. Itu joget atau apa? Coba lihat tuh. Jadi macam-macam sih yang di TikTok nih. Nah ini termasuk yang aku senang itu. Ciri-ciri sperma sehat. Laki-laki wajib tahu. Memiliki tekstur kok bahas sperma anjing. Warna putih, ya kan? Iya, kalau sperma rasanya manis pahit sedikit asam bisa kamu rasain sperma. Bau sedikit klorin, kemudian pakaian. Kamu bisa merasakan sperma, Boy?
bangsat tuh, siapa yang mau ngejilat spermamu sendiri bangsat. Anda Ngapain hina sekali lu kan, mencibuskan sendiri kan, jelas kan, ketumpah di badan, ketumpahan di tangan, ketumpah muncrat di kasur, kering di bantal. kena di dinding ya. Aduh. Nah, lanjut keresahannya apa lagi selain itu tadi? Sama ini boleh. Apa itu? Maaf ya untuk ukti-ukti yang berjilbab. Ya jilbab, jadinya jilbab sih bukan jilbab. Kita nggak masalah kamu mau bikin TikTok, tapi tolong neneknya kan berjilbab, neneknya ditutup bangsat, jangan dipamer-pamerin sok-sok ke depan kamera, lekuk tubuh. Kan referensi style muslim Anda banyak. Ya kenapa harus berbaju ketat, bercelana ketat, terus enggak masalah juga, kita enggak ada masalah. Tapi apa pantas? Iya. Apa pantas pertanyaannya? Ya kalau cewek-cewek yang udah yang enggak jilbab ya memang salah juga sih ngeliatkan. Ya sebetulnya kalau yang joget-joget, tapi istilahnya dia tidak mencerminkan bahwa diri muslim ya. Masuk enggak? Bukan mencerminkan muslim, masih bahasanya gimana? Dia aku oke lah kalau terlalu dalam bilang Islami, tapi muslimah belas soal. Iya sih. Berarti dia muslimah ya kan? Ya maksudnya muslim itu nggak ada kayak contohnya kamu pakai peci nih kan? Kamu baju koko itu TikTok ular. Ngapain acting? Iya. Kayak gitu kan? Walaupun sedikit. Atau kamu lagi reaction. Baju koko kan? Ya. Nge-reaction tuh ya video-video seksi gitu kan. Iya. Nggak masuk juga kan. Maksudnya ya analoginya seperti itulah. Jangan ini loh, penampilan kalian tuh nggak pantas untuk berada di segmen joget-joget, agak menampilkan lekukan dan tonjolan. Yang indah itu. Yang bikin kita ngilu. Aku ngeliat rekening lagi kosong lagi, nggak bisa kemana-mana dong, ya kan? Kalau yang sudah nikah mah gampang, yang tapi jauh. Jadi harus membasahi tangan dengan cairan yang licin, cairan yang ada apa tadi, klorinnya tadi. Klorin. Aku nggak pernah bermaksud. Cuma aku kalau dibilang resah gitu dengan TikTok. Terus ada yang bilang gini, itu pemain TikTok sekelas konten kreator. Kamu agree atau disagree? Apa itu? TikToker sekelas konten kreator. Kalau aku disagree aku nggak setuju. TikTokers sekelas konten kreator. Iya, atau kreator digital. Enggak. Karena di situ nggak banyak kreasi yang dia dapat, maksudnya begini. Dari segi apa sih? Maksudku dari segi kita bedah dulu konten kreator nih. Aku jelas bisa ada disebut edukasi. Ada edukasi sedikit maupun banyak, ada edukatif. Terus tuh menjadi sebuah bahan untuk orang lain, bahan contohnya menjadi pertimbangan, atau menjadi pilihan, atau menjadi saran, seperti itulah artinya. Edukatif, menjadi bahan yang bermanfaat. Kalau aku sih itu nggak terlalu jadi kepentingan untuk konten sih, bisa disebut konten kreator. Yang jelas aku konten kreator gini, sistem memandang konten kreator nih, dia punya effort untuk mengerjakan projectnya. Apa effortnya bikin video TikTok joget-joget? Nggak ada kan? Nggak ada effort. Kita nggak perlu upaya yang berlebih kan? Nah, maksudnya banyak juga sih konten kreator yang edukatifnya nggak ada juga Tapi kalau menurut aku dance juga dance yang profesional. Kalau profesional dancer beda dong, beda. Kalau yang profesional dancer itu kan itu awalnya kan art kan, seni, dan mereka dia punya basic, dia punya kemampuan, skill. Pengasahan skill, ya, pengasahan kemampuan. Kalau itu ada upaya pengasahan kemampuan, ada mungkin ya effortnya tadi itu. Iya, ada effort di situ. Nah, tapi nggak semua
tiktokers ku bilang bukan, aku nggak setuju dia konten kreator ya. Ada juga yang tiktoknya memang bagus, dia kayak misalnya apa nih, apa sih, beauty vlogger yang di tiktok kan ada biasa tuh yang cara masang jilbab kayak tadi, rambut tingkat-tingkat, aku setuju dia konten kreator, aku setuju dia konten kreator. Satu lagi yang apa yang ngerakit PC yang apa gitu. Ngerakit PC, ngerakit bom juga kreasi itu. Kreasi untuk membunuh massa, kreasi. Nah, tapi kalau yang kayak joget-joget, sorry, kita nggak benci sama orang-orang itu. Cuma kenapa harus? Apalagi semenjak di daerah kita ada seseonggok manusia diekspos berlebihan tentang TikToknya. Aku nggak pernah biasa aja sih aku ngeliatnya. Cuma aku prihatin aja. Nggak adakah pemuda lain di daerah kita yang lebih better dari manusia tersebut untuk diekspos ya? Menurutku banyak pemuda lain yang layak dapat panggung di tempat kita. Benar. Setidaknya begini, jangan meninggikan atau memperkenalkan orang yang bodoh. Kalau katanya Om Deddy, don't make stupid people famous. Yes, alright. Stupidnya gimana dulu ya kan? Ada lagi. Nah, kalau yang ranah itu yang diangkat seonggok tadi ini, itu stupid people. Stupid jelas itu tidak stupid. Hal yang lucu, mungkin lucu-lucuan banyak. Lucu juga. Lucu untuk pintar, smart people nggak bilang itu lucu, Iya. Aku gini loh, lucu itu bukan mentertawakan kebodohan, Bah. Iya. Bukan mentertawakan kebodohan, tapi mentertawakan kekurangan, bencana, kelaparan. Kita salah ngambil kiblat komedi. Kita salah, comor kita jadi nggak jelas. Otak kita juga jadi rusak, bikin kreasi podcast ini. Tapi aku gitu aku nggak mau bilang orang itu kan kelihatan bodoh gitu kan. Sorry aja. Sorry tuh saya. Ya, dibilang orang lucu. Men, kebodohan itu bukan untuk ditertawakan. Kebodohan itu kalau aku ya lebih dikasihanin. Bener gak? Orang bodoh itu jangan ketawakan, kasihanin. Dan itu diarahkan lebih bodoh lagi. Kita jerumusin ya. Biar lebih bodoh. Dan itu kan pilihan dia. Itu pilihan loh, menjadi bodoh dan pintar itu pilihan, Itu pilihan, Iya sih. Buat itu pilihan. Lah. Iya benar. Lah coba begini, dia tidak mungkin bisa membuat hal yang lebih anggaplah tidaklah untuk dibilang pintar, yang lebih bermanfaat, tapi dia untuk memilih hal seperti itu. Tidak kita katakan untuk tidak hal yang lebih pintar dan cerdas, tapi yang bermanfaat. Dan juga maksudnya oke untuk menghibur, tapi menghibur kategorinya seperti apa dulu. Aku gini sih, karena mungkin juga itu ada kategorinya setiap, karena media kita juga yang kita kayak gini nih, kita punya pilihan, kita punya podcast, kita punya YouTube. Anggaplah kita berbicara luas itu, kita punya podcast, punya YouTube awalnya kan. Jadi punya podcast. Jadi orang kita punya pilihan di mana, pilihan kita ini bukan hanya mencerca ya. Aku nggak bilang mencerca, tapi kita mengungkapkan keresahan-keresahan yang ada sama di lingkungan kita ya. Maksudnya kita kan berbicara yang